Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan mengenai analisis kasus penyalahgunaan alokasi dana desa oleh Kades Lontar Kabupaten Banten. Tugas ini dipaparkan guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pendidikan anti korupsi yang diampu oleh Bapak Ridwan Arifin SHLLM dan juga Ibu Sofria Konitatin Abida SHMH. Selanjutnya ada latar belakang kasus. Seorang mantan kepala desa atau Kades asal Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, terungkap melakukan tindak pidana korupsi dana desa pada periode 2015 hingga 2021 yang nilai korupsinya mencapai 925 juta rupiah. Dalam sidang kasus yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Serang, diketahui mantan kepala desa tersebut bernama Aklani. Ia melakukan korupsi dana desa untuk kepentingan pribadinya sendiri. Ia berfoya-foya dengan uang yang bukan haknya tersebut dengan menggunakan duit hasil korupsi tersebut untuk bersenang-senang ke tempat hiburan malam. Selain itu, uang korupsi juga digunakan untuk menafkahi 4 istri dan 20 anaknya. Dan bahkan ia berencana menikah untuk yang kelima kalinya. Mantan Kadis tersebut kedapatan tidak mengerjakan proyek yang dananya telah dicairkan. Pekerjaan yang tidak dilaksanakan atau fiktif, yakni pekerjaan rapat beton di RT 3, RW 4, dan RT 19, RW 05, Desa Lontar senilai masing-masing 71 juta rupiah dan 213 juta rupiah. Kemudian, juga terdapat kegiatan pemberdayaan masyarakat desa berupa kegiatan pelatihan servis handphone fiktif dengan anggaran mencapai 43 juta rupiah. Selain itu, ia juga diketahui tidak amanah kegiatan penyelenggaraan desa siaga COVID-19 pada tahun 2020 yang nilainya mencapai 50 juta rupiah tidak dilaksanakannya. Akibat perbuatannya itu, diketahui Aklani tidak membayarkan gaji stafnya, honor atau gaji staf desa dan tunjangan anggota PPT yang tidak dibayarkan nilainya mencapai 28 juta rupiah. Kemudian lebih lanjut, semasa ia menjabat menjadi Kades juga tidak menyetorkan pajak yang mestinya disetorkan ke kas negara yang senilai 8,5 juta. Bahkan sisa saldo kas desa pada tahun 2019 sebesar 460 juta diambil oleh Aklani di tahun 2020. Atas perbuatan tersebut, Aklani dijerat dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 junto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit senilai 200 juta rupiah dan yang paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian terdapat rumusan masalah pada kasus ini. Yang pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masih maraknya kasus penyalahgunaan dana desa oleh pejabat daerah? Dan yang kedua, bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya kasus yang serupa di kemudian hari? Pada pembahasan pertama, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya kasus penyalahgunaan dana desa oleh pejabat daerah. Yang pertama, adanya kurangnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tindakan korupsi Kades Lontar yang menyalahgunakan uang untuk berfoya-foya adalah suatu fenomena yang sangat kompleks dan berbahaya bagi masyarakat desa. Kurangnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah salah satu faktor yang memungkinkan korupsi Kades Lontar terjadi. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk memastikan bahwasannya uang desa digunakan secara transparan dan akuntabel. Namun, jika pengelolaan keuangan desa tidak transparan dan akuntabel, maka Kades Lontar dapat dengan mudah menyalahgunakan uang desa untuk berfoya-foya. Selain itu, keberadaan lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa atau BPD tidak memiliki peran yang efektif dalam pemberdayaan masyarakat dan demokrasi tingkat desa, sehingga tidak ada pengawasan yang efektif terhadap penggunaan dana desa tersebut. Faktor yang kedua, terdapat kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kecenderungan masyarakat untuk menunggu bantuan alokasi dana desa atau ADD dari pemerintah kabupaten dapat membuat masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, faktor gaya akan kepemimpinan Kades yang tidak demokratis dan partisipasif juga dapat menghambat partisipasi masyarakat.
kepala desa yang hanya berfokus pada pengambilan keputusan sendiri tanpa melibatkan masyarakat dapat membuat masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Kemudian faktor yang ketiga adalah kondisi ekonomi dan pemenuhan hasrat pribadi. Faktor kondisi ekonomi dan pemenuhan upaya hasrat pribadi juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi maraknya penyalahgunaan dana desa oleh Kades. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi adalah keinginan untuk memperkaya diri. Kades yang memiliki keinginan untuk memperkaya diri dapat melakukan penyalahgunaan dana desa untuk pemenuhan keperluan pribadi mereka. Contohnya, mereka dapat membuat rancangan anggaran biaya dengan memalsukan laporan penggunaan realisasi ADD atau UDT yang digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi mereka. Selain itu, faktor internal lainnya adalah kelemahan iman. Kades yang memiliki kelemahan iman dapat melakukan penyalahgunaan dana desa karena mereka tidak memiliki kekuatan moral untuk menolak suap atau tidak memiliki kekuatan untuk menahan diri dari keinginan untuk memperkaya diri. Kemudian terdapat rumusan masalah yang kedua, yakni upaya-upaya yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya kasus yang serupa di kemudian hari. Berbagai upaya dapat dilakukan guna mencegah terjadi kasus penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa yang mungkin saja serupa terjadi di kemudian hari dengan meliputi beberapa langkah yang harus dilakukan secara simultan, yakni antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perlu dilakukannya upaya pengawasan yang efektif terhadap penggunaan dana desa. Kades harus membuat laporan pelaksanaan APBD desa dan realisasi kegiatan setiap semester kepada bupati atau wali kota melalui camat serta melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan secara sungguh-sungguh. Yang kedua, terdapat upaya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa. Masyarakat dalam hal ini harus diberikan akses untuk mendapatkan informasi pengelolaan dana desa dan terlibat aktif dalam perencanaan dan pengelolaan. Kemudian yang ketiga, terdapat penguatan kapasitas pemerintah desa dalam mengembangkan praktik demokrasi dalam pengelolaan dana desa. Kades harus transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan desa serta menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola desa. Kemudian terakhir ada kesimpulan. Dalam upaya untuk mencegah maraknya tindakan korupsi di berbagai daerah, kita perlu bersama-sama melakukan berbagai upaya yang komprehensif dan terintegrasi. Upaya peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang pentingnya etika dan nilai-nilai kejujuran dalam berbagai aspek kehidupan. Kita dapat melakukan ini melalui berbagai program dan kampanye yang menargetkan berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, juga perlu untuk terus melakukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya di berbagai level, mulai dari pemerintahan daerah hingga tingkat nasional. Kita dapat melakukan ini dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih baik, serta meningkatkan kemampuan audit dan pengawasan internal. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah memantau dan mengawasi pengelolaan keuangan dan sumber daya, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan korupsi. Sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.